Nama saya Selni dari Universitas Negeri Makassar, Kampus Enamo Tampone. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Adapun judul yang saya angkat yaitu Pengaruh COVID-19 terhadap proses pembelajaran di SD Impres 1279 Padang Palieh. Di sini saya akan membahas 3 konsep. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Latar belakang. Di bab 1 terdapat 4 aspek, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Latar belakang, saat ini pandemi COVID-19 seluruh dunia sedang berupaya untuk menghadapi COVID-19 yang mempengaruhi semua aspek dalam kehidupan kita. Pada awalnya, pengaruh COVID-19 ini hanya dirasakan oleh sektor ekonomi. Namun, lama-kelamaan juga berpengaruh bagi sektor pendidikan. Mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran, berbagai masukan dari para ahli dan organisasi, serta mempertimbangkan evaluasi implementasi SKB, 4 Menteri Pemerintah melakukan penyesuaian terkait pelaksanaan pembelajaran di zona kuning dan hijau yang dilaksanakan, akan tetapi harus mendapatkan izin dari orang tua. Dampak pengaruh COVID-19 ini terhadap dunia pendidikan. Bagi kota-kota besar mungkin hal ini tentunya memberikan manfaat bagi para siswa, dan aktivitas belajar mengajar secara daring pun terbilang belajar dengan lancar. Tetapi tidak dengan sekolah-sekolah yang berada di pedesaan atau wilayah pelosok. Tidak semua orang memiliki alat komunikasi dan jaringan internet yang memadai untuk sekolah online. Alhasil, pembelajaran di wilayah pedesaan dan pelosok terhambat, dan bahkan siswa-siswa di sana tidak mendapatkan pengajaran sama sekali selama kebijakan ini berlangsung. Seakan sekolah liburkan dan menyebabkan siswa terpaksa belajar mandiri dan dibimbing oleh orang tua. Salah satu contohnya yaitu sekolah di Padang Palieh yang mengeluh karena kesulitan melaksanakan pembelajaran secara daring. Kepala SD Impres 1279 Padang Palieh mengatakan bahwa tidak semua guru di sekolahnya akrab dengan teknologi. Faktor penghambat lainnya adalah jaringan internet yang susah didapatkan, dan fakta bahwa tidak semua siswa memiliki fasilitas teknologi yang memadai karena keterbatasan ekonomi. Kita sadar bahwa pada saat ini tidak semua pelajaran memperoleh manfaat yang sama dari kebijakan yang ada. Namun, langkah yang diambil pemerintah untuk mempermudah pembelajaran daring malah lebih menguntungkan para siswa yang berada di wilayah yang ramah dan teknologi. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan karena perhatian yang diberikan pemerintah menjadi tidak serata dan terlihat seperti berat sebelah. Maka dari itu, menurut saya pemerintah perlu menindaklanjuti masalah ini agar para pelajar bisa tetap melanjutkan sekolah dengan baik dan tidak ketinggalan pelajaran, serta bisa memperoleh manfaat yang semerata. Maka itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan inisiatif untuk menghadapi kendala pembelajaran di masa pandemi, seperti revisi surat keputusan bersama SKB 4 Menteri yang telah diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 2020 untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran di era pandemi saat ini. Selain itu, sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi. Selanjutnya, saya akan membahas rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana proses pembelajaran di masa pandemi, dan kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap proses pembelajaran di SD Impres 1279 Padang Palieh. Adapun tujuan penelitian, pertama, untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran di masa pandemi, untuk mengetahui apa pengaruh COVID-19 terhadap proses belajar mengajar. Kemudian, manfaat penelitian, ada manfaat teoritis sebagai pijakan atau referensi terkait dengan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh COVID-19 terhadap proses
pembelajaran di SD. Kemudian adapun manfaat praktis bagi pemerintah, bagi pendidik dan calon pendidik, dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran terkait dengan pengaruh COVID-19 terhadap proses belajar. Kemudian ada manfaat bagi pemerintah. Penelitian ini menjadi masukan untuk mengembang proses pembelajaran online yang lebih baik. Selanjutnya saya akan membahas kajian pustaka. Yang pertama, pandemi COVID-19. COVID-19 yang sedang berlangsung atau penyakit coronavirus adalah pandemi berkelanjutan yang merupakan sindrom pernapasan yang disebabkan oleh coronavirus 2. WHO in 2020, wabah dimulai pada Desember 2019 di Wuhan, Cina, dan dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020, Direktur WHO 2020 hingga tanggal 20 Maret, lebih dari 2.450 kasus dilaporkan dan lebih dari 2.450 kasus dilaporkan oleh kurang lebih 160 negara. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa sejak coronavirus menyebar di Indonesia pada awal Maret, menyebabkan pemerintah segera melakukan tindakan tegas untuk mencegah penyebaran secara luas, karena pada kasus ini penyakit yang disebabkan oleh virus corona dapat menyebar sangat cepat dan telah banyak memakan korban jiwa. Oleh karena itu, dibutuhkan peran orang tua sebagai pengganti guru di rumah dan membimbing anaknya selama proses pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Proses pembelajaran merupakan proses yang sadar tujuan, yaitu untuk meningkatkan aspek kognitif, psikomotorik maupun afektif para siswa. Maka dari itu, proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dan siswa. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan strategi dan metode yang beragam, mendorong siswa untuk berpikir kritis, berproses dan berkreasi. Namun, semenjak berlakunya masa darurat COVID-19 pada tanggal 16 Maret, hampir seluruh sekolah di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, mengambil kebijakan untuk pembelajaran via daring atau disebut dengan pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan PJJ. Dengan pembelajaran daring, guru serta pendidik sama-sama belajar untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran daring dengan berbagai keterbatasan kemampuan, semua sarana prasarana berupa handphone, laptop, dan jaringan bagi guru dan peserta didik serta kemampuan yang masih terbatas, dan dalam pemanfaatan teknologi membuat pelaksanaan pembelajaran daring harus tetap diupayakan berjalan agar ini dapat membantu proses pembelajaran siswa. Selanjutnya, adapun pengaruh COVID-19 terhadap proses pembelajaran ada 4. Yang pertama, signal jaringan internet yang tidak bagus. Kemudian para siswa yang belum mengerti menggunakan teknologi, juga siswa yang tidak mempunyai handphone karena keterbatasan ekonomi, dan yang terakhir kurangnya fasilitas yang memadai dalam proses pembelajaran online, dan juga minimnya pengetahuan tentang teknologi. Adapun kerangka pikir pengaruh COVID-19 adalah X, dan kemudian proses pembelajaran adalah Y. Hipotesis yaitu HI, pengaruh COVID-19 terhadap proses pembelajaran di SD Impres 12 tanda Y. Kemudian HO, tidak terdapat pengaruh COVID-19 pengaruh dalam proses pembelajaran SD Impres 12 tanda Y. Kemudian metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan atau jenis penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian waktu dan tempat penelitian ini direncanakan dilaksanakan mulai dari bulan April sampai bulan September. Kemudian penelitian dilaksanakan di SD Impres 1279 Tanampalye. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SD Impres 12 9 Tanampalye. Penelitian mengambil 15% dari jumlah total 150 siswa. Hal ini mengacu pada teori untuk
menentukan besarnya sampel apabila sejak kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya penelitian populasi. Kemudian definisi observable variabel bebas adalah pengaruh COVID-19 adalah X, kemudian variabel terikat proses pembelajaran. Adapun prosedur penelitian ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap akhir, dan sumber dan data. Jenis data ada data primer dan juga data sekunder. Teknik pengumpulan data, teknik menggunakan yaitu studi kepustakaan, observasi, wawancara, dokumentasi, dan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan keabsahan data, yaitu pertama triangulasi sumber data, kemudian triangulasi metode, kemudian teknik yang terakhir adalah teknik analisis data menggunakan redukasi data dan penyediaan data, serta yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.